Hi YouTubers, kembali lagi di sini bersama gue di channel RD7 TV. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan pada kalian sebuah film yang sangat keren. Film kali ini berjudul Damage yang dibintangi oleh Steve Austin atau yang biasa kita kenal sebagai Stone Cold. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama John Ureyhna, yang diperankan oleh Kenny Austin, baru saja mendapat pembebasan bersyarat dari sebuah lembaga pemasyarakatan karena kasus pembunuhannya yang ia lakukan 4 tahun lalu. Setelah bebas, John pun bekerja sebagai konstruksi bangunan, meskipun John selalu mendapat diskriminasi dari sang mandor, yang bernama Sullivan karena mantan napi, namun John selalu bersikap baik. Malamnya John pergi ke sebuah bar, di sana ada 3 jamet yang mengganggu seorang pelayan bernama Frankie. John yang merasa terganggu, akhirnya mengusir para jamet tersebut. Melihat kemampuan John itu membuat bartender menawarkan pekerjaan kepada John, namun John tidak menerimanya. Malam berikutnya John kembali ke bar, baru masuk udah ada yang ribut di depan pintu. John pun memisahkan mereka, namun saat John udah lewat malah diterusin, lalu John pun balik dan menghajar dua-duanya. Setelah melihat yang dilakukan John, seorang pria bernama Reno menawarkan pekerjaan kepadanya, namun John tidak menerimanya. Reno juga merupakan kekasih dari Frankie. Keesokan harinya setelah pulang kerja, dia dihampiri oleh seorang wanita bernama Veronica. Veronica adalah istri dari pria yang dibunuh oleh John 4 tahun lalu. Namun dia juga yang membuat John bisa bebas bersyarat. Namun hal itu dilakukan Veronica karena dia memiliki seorang putri bernama Sarah, yang harus menerima transplantasi jantung. Dan Veronica menyalahkan John yang sudah membunuh suaminya, sehingga akhirnya Veronica meminta John untuk membayar biaya operasi Sarah sebesar $250.000. John yang merasa bersalah pun berniat membantu dengan mengumpulkan setiap pundi-pundi yang ia dapatkan dari pekerjaan konstruksi bangunan, dan juga John bantu-bantu di bar untuk menambah tabungannya. Selain itu John juga menanyakan kepada Frankie tentang pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan oleh Reno. Reno merupakan pria yang amburadul, doyan judi, dan memiliki banyak hutang di mana-mana. Kemudian setelah John bertemu Reno membawa John ke sebuah tempat di mana di tempat itu adalah tempat pertarungan bebas. Di sana Reno memperkenalkan seorang petarung, bernama Timmons, dan mengatakan jika John mampu mengalahkan Timmons maka akan mendapat keuntungan senilai 6 digit, yang berarti ratusan ribu dolar. Namun John tidak menyetujui pekerjaan sebagai petarung, dan memilih pergi. Keesokan harinya tak ada angin tak ada hujan, John malah dipecat oleh Sullivan sang mandor. Namun Sullivan malah terkena serangan jantung, namun dengan kebaikan hatinya John pun menyelamatkan nyawa Sullivan. Malamnya John kembali datang ke tempat pertarungan bebas, dan melihat petarung dari Reno berhasil menang namun tidak mampu melanjutkan pertarungan. Akhirnya John meminta dirinya ke Reno untuk menurunkannya bertarung. Dan pertarungan pertama John pun berhasil dimenangkan, meskipun dia mendapat gigitan di bagian lengannya. Namun John mampu membuat KO dengan menghancurkan giginya, dan melakukan pukulan telak di ulu hati lawannya, membuat lawannya tidak mampu berdiri lagi. Kemenangan ini juga membuat salah satu hutang Reno kepada manajer lawannya lunas. Untuk bisa bertarung dengan Timmons, mereka harus melakukan beberapa pertarungan, sambil mengumpulkan modal. Reno pun menggadaikan cincin permata warisan sang ayah, seharga $5.000 untuk modal awal mereka. Dan mereka pun pergi ke sebuah pelabuhan untuk melakukan pertarungan kedua, yang mana petarung harus tetap berada di tengah, karena kalau keluar maka akan langsung digigit oleh anjing yang sengaja diikat di sana. Kemudian Reno langsung dihadang oleh pemilik tempat petarung bernama Nestor. Karena Reno juga memiliki hutang padanya, melihat Reno dalam masalah, John pun turun tangan dan berjanji akan melunasi hutang Reno, setelah mengalahkan petarung Nestor, dan mendapat keuntungan dari taruhan. Dan singkat cerita akhirnya John kembali menang, dengan mematahkan kaki dan hidung lawannya dan sekaligus hutang Reno kepada Nestor lunas. Pertarungan demi pertarungan pun dilakukan John, dan semua kemenangan pun diraih John, dan perlahan, uang kemenangan yang mereka terima mulai terkumpul. Di suatu tempat Reno didatangi oleh beberapa orang suruhan Feds, karena Reno memiliki utang sebesar $150.000 kepada Feds. Reno yang belum sanggup membayar,
Akhirnya diberikan waktu 1 minggu untuk melunasi, karena kalau tidak maka Frankie pacarnya akan menjadi jaminan. Akhirnya tanpa memberitahukan John maupun Frankie, Reno mengajak mereka dan menyuruh John untuk bertarung dengan salah satu anak buahnya Nestor yang lain. Singkat cerita akhirnya John berhasil mengalahkan lawannya. Meskipun John juga mendapat kesulitan di awal pertarungan. Seusai pertarungan John mendapat telepon dari Veronica, dan mereka segera menuju ke rumah Veronica. Di sana John mendapati Veronica yang sekarat, karena ingin melakukan bunuh diri, akibat stres setelah mendapat surat dari rumah sakit, kalau Sarah anaknya tidak bisa melakukan operasi, karena tidak ada biaya. John pun langsung membawa Veronica ke rumah sakit. Di rumah sakit, John menceritakan semua tentang Veronica, dan kenapa dia harus membantu Veronica kepada Frankie. Dan akhirnya Frankie mengerti dengan alasan John, kenapa dia akhirnya mau melakukan pertarungan bebas itu. Di tempat pegadaian Reno kembali datang untuk menebus cincin warisan sang ayah, namun si pemilik pegadaian mengatakan, kalau cincinnya sudah dia jual ke seseorang dengan tawaran besar, namun si pemilik toko tidak mengatakan siapa yang membelinya. Ini membuat Reno cukup kesal. Malamnya Frankie dan John pulang. Dan Frankie memberitahukan masalah yang ada pada John. Reno pun mengatakan kepada John untuk melakukan pertarungan lagi, dengan anak buah Nestor terakhir, dengan taruhan $150.000. Yang tentunya, jika John menang dia bisa membiayai operasi Sarah. Sekaligus melunasi hutang Reno kepada Fats. John pun mau melakukannya. Dan dengan mudah, John pun memenangkan pertarungan itu. Namun Nestor tidak ingin membiarkan anak buahnya menyerah, meskipun telah babak belur dihajar John. Karena bagi Nestor, jika ingin menang maka dia harus membunuh lawannya. John yang tidak mau melakukannya, akhirnya tak tega. Dia berhenti, dan meninggalkan pertandingan, dan membuat mereka didiskualifikasi, dan harus merelakan semua uang yang selama ini mereka kumpulkan. Dan kemenangan John hilang begitu saja. Seusai pertandingan itu, Reno didatangi anak buah Fats, yang meminta uang yang telah dijanjikan Reno. Reno yang tidak mampu membayar, akhirnya harus dihajar habis-habisan oleh mereka, dan membuat John merasa bersalah, karena tidak menyelesaikan pertarungan sebelumnya. Di jalan akhirnya Reno menceritakan kepada John, kalau dia memiliki hutang sebesar $150.000, kepada seseorang bernama Fats. Ternyata hutang itu, adalah hutang milik Frankie, namun Reno menyelamatkan Frankie dengan menanggung semua hutang milik Frankie. Dan Frankie akhirnya merasa kalau Reno adalah separuh hidupnya. Dan setelah kejadian itu, akhirnya John pergi dari kehidupan Reno dan Frankie, dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Di suatu hari, saat John sedang di sebuah kafe, John didatangi oleh seseorang dan membawanya pergi, yang John tidak tahu, ternyata dia dibawa untuk menemui Fats. Di sana ternyata Fats adalah mertua dari Sullivan. Ingatkan kalian mandor konstruksi, yang kena serangan jantung. Nah Sullivan ini adalah menantunya, jadi Fats ingin berterima kasih kepada John. Dan akan balas budi kepada John. John pun menceritakan, kalau dia membutuhkan uang untuk operasi seorang anak, sebesar $250.000. Namun dia butuh setidaknya setengahnya yaitu $150.000. Dan juga John menanyakan hutang Reno padanya yang sebesar $150.000, sama seperti uang yang ia butuhkan, untuk membiayai operasi Sarah, namun tentu saja Fats tidak mau membantu semuanya. Akhirnya Fats menyuruh John untuk memilih, antara uang $150.000 untuk biaya operasi atau hutang Reno lunas. Setelah berpikir panjang, akhirnya John memilih untuk melunasi hutang Reno pada Fats. Kemudian terlihat kalau Veronica sudah pulih, dan John mengantarnya pulang. Di sana Veronica berterima kasih kepada John. Dan juga meminta maaf karena sudah merepotkan. Dan juga Veronica sebenarnya tahu, kalau pembunuhan suaminya itu sebenarnya tidak dilakukan John dengan sengaja. Saat itu John hanya membela diri, namun John sudah berjanji kepada Veronica, walau apapun yang terjadi, John tetap akan membantunya. Setelah kejadian itu, John kembali menemui Reno. Reno berterima kasih karena John telah melunasi hutangnya kepada Fats. Reno pun meminta maaf karena selama ini, menggunakan John untuk keuntungan dirinya saja. John pun mengerti, karena yang dilakukan Reno hanya untuk mempertahankan dirinya dan melindungi Frankie. Kemudian Reno mengatakan kepada John,
Kalau pertarungan melawan Timmons akan dilangsungkan besok, seseorang yang tidak diketahui, menyuruh penonton untuk melakukan taruhan untuk John. Akhirnya setelah dirayu Reno, John pun mau mengikuti pertarungan itu. Mereka bertarung di sebuah tempat, dengan alas jaring baja atau kalau kalian penikmat tayangan SmackDown, kita mengenalnya sebagai Hell in Cell. John pun mendapat beberapa pukulan telak, sampai akhirnya sel yang mereka pijak runtuh, yang membuat mereka jatuh pada saat itu. Kemudian Timmons menjatuhkan pipa besi, dan membuat John harus melompat ke lubang penuh oli, untuk menyelamatkan diri. Timmons yang sudah merasa menang, akhirnya kecewa setelah John kembali bangkit dan meneruskan pertarungan, pukulan-pukulan pun mereka lancarkan bergantian. Sampai akhirnya John memberikan pukulan pamungkasnya ke arah ulu hati Timmons. Dan akhirnya membuat Timmons yang hanya terduduk dan akhirnya menyerah, dan setelah pertarungan itu, John langsung menghubungi Veronica, untuk datang ke rumah sakit, yang mana Sarah anaknya sudah berhasil dioperasi. Dan Veronica sangat begitu berterima kasih kepada John. Saat Frankie dan Reno datang, John memberikan cincin warisan ayahnya Reno kepada Reno, yang mana sebelumnya, ternyata John yang menebus cincin itu dari Pegadaian. Reno begitu kaget dan bahagia, dan akhirnya mereka pun meninggalkan rumah sakit. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah mampir di channel RD7 TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe.